Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dia Web Channel. Oke, di hari ini kita kedatangan motor Honda Legenda ini ya, dengan kasusnya jadi susah hidup. Nah, kemarin pada saat dibawa ke sini ini didorong. Jadi ini kasusnya tuh susah hidup, tapi kadang-kadang kalau lagi pengen hidup katanya seperti itu. Dan kemarin ini sudah diganti juga untuk untuk pulsernya, katanya sudah diganti, tapi tetap hasilnya masih nihil ya, bahwa si motornya masih yaitu mogok ya, susah hidup. Dan sebelum ke video, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu channel ini supaya channel ini bisa berkembang, kita belajar bersama. Seperti biasa, kalau misalkan motor pengen hidup, kita harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama kompresian, yang kedua pengapian, dan yang ketiga adalah bahan bakar ya. Pastikan ketiga syarat ini ada. Jadi apabila salah satunya dia tidak ada atau tidak terpenuhi ya, maka mustahil motor ini dia bakal hidup ya, kira-kira seperti itu. Oke, pertama-tama kita cek dulu ya. Nih, ini kan sudah posisi, sudah kunci kontak sudah on. Nah, kebetulan kunci kontaknya sudah ada, jadi dilangsungin pakai kabel. Oke, langsung aja kita mencoba menyalakannya dulu. Nah, kebetulan ini sudah dibuka, terus bagian sebelah sana juga sudah dibuka kemarin sama yang punya, dan motornya alhasil ditinggalin ya, soalnya motornya ini buat dagang. Oke, perhatikan. Nih susah hidup ya, teman-teman juga bisa lihat sendiri, beberapa kali diengkol tetap dia tidak mau hidup, yang seharusnya kalau misalkan normal itu sekali diengkol aja dia langsung hidup ya. Oke, kita cek dulu pengapian. Tapi kalau kata teman saya, katanya untuk bensin dan kompresian itu ada ya, permasalahannya cuma di coil. Kalau misalkan memang ada, berarti bagus nih kedua syarat ini, kompresian sama bahan bakar ya, katanya sih bagus. Nah, berarti sekarang kita tinggal mengecek yang namanya pengapian ya. Kalau memang misalkan itu kedua syarat itu bagus ya, jadi tinggal satu syarat lagi, yaitu pengapian. Oke, kita perhatikan untuk pengapiannya. Ini yang kontaknya kapan masih langsungin ya. Ini pengapian tidak ada ya, perhatikan. Tapi kadang ada ya, pengapiannya kadang ada. Sama teman-teman bisa lihat sendiri sebentar, atau saya perdekatkan dulu ya. Sorry, sebentar. Jadi pengapiannya tuh kadang ada, kadang tidak ada ya. Tapi kebanyakan tidak adanya daripada adanya. Oke, kita cek dulu ya dari dasarnya dulu, yaitu dari spool. Kan untuk pengapiannya itu kan dari spool atau dari pulser, dia masuk ke CDI, lalu ke coil, lalu ke sini ya. Soalnya ini masih AC. Jadi untuk sistem pengapiannya seperti itu, dari spool atau dari pulser dia masuk ke CDI, lalu masuk ke coil, lalu masuk ke sini ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita cek dulu yaitu yang dari CDI ya, dari spool maksudnya ya. Kita ganti posisi sebelah sana. Nah, oke, di sini kita lepas dulu untuk songketnya ya. Nah, yang perlu diperhatikan ini kan dari spool ini dia terdiri dari 4 kabel ya. Yang pertama sebagai pengapian utama ya, kabel warna hitam garis merah. Ini pastikan harus bagus. Terus yang kedua biru garis kuning, ini sebagai pulser ya. Ini juga pastikan dia harus bagus untuk pulsernya. Terus yang ketiga, kabel warna putih sebagai pengisian ya. Ini tidak mengaruh ke pengapian, soalnya ini masih AC. Beda dengan pengapian yang sudah beda dengan yang sudah DC. Jadi pastikan harus bagus untuk kabel ini.
Terus yang keempat, ini kabel warna kuning sebagai penerangan atau sebagai lampu utama ya. Jadi ini masuknya ke ke kiprok kabel kedua ini. Adapun kabel warna biru garis kuning dan hitam garis merah ini masuknya ke CDI ya. Oke, jadi kita cek kedua kabel ini ya. Kita tidak fokus ke kabel kuning sama putih ya. Kita fokus ke kabel warna biru garis kuning dan hitam garis merah. Oke. Ya kalau misalkan ini bermasalah, kita cek juga sekalian ya untuk penerangannya. Tapi ini nanti. Sekarang motornya kita hidupin dulu ya. Itu syarat pengapian. Jadi pastikan kedua kabel ini ini harus bagus. Oke, sekarang kita cek untuk pulsernya dulu. Ya, kita tes menggunakan lampu LED ya. Soalnya dia tegangannya kecil. Oke, jadi kita menggunakan lampu LED. Oke, kita sudah ambilkan tes pen LED-nya ya. Sekarang kita engkol dulu. Kita minta bantuan sama Ip. Minta dibantu Ip di engkol. Pang engkolkeun. Oke, perhatikan lampunya. Pastikan lampunya dia harus menyala. Nah, perhatikan. Dia menyala ya. Oke, berarti untuk kabel warna biru garis kuning khususnya pulser ini ada ya, bagus. Soalnya si lampunya dia menyala. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngecek pulsernya pakai tes pen LED ya. Nah, sekarang kita cek kabel hitam garis merah. Nah, ini untuk cara mengeceknya kita gretin ke masa. Apakah dia ada percikannya apa enggak nih? Oke, Ip diengkol Ip. Nah, perhatikan. Dia ada cuman kecil tapi kadang-kadang. No, sebentar. Dia ada, cuman kecil tapi kadang-kadang ada, nggak ada, tapi kebanyakan nggak adanya. Ini pastikan dia harus bagus dulu. Kalau misalkan ini nggak bagus ya, begitupun ke ke coilnya. Nanti dia kadang ada kadang tidak ada ya. Jadi pastikan ini harus bagus dulu. Oke, kita langsung aja buka dulu spoolnya ya. Kita cek, kita lihat kondisi daripada spoolnya. Kan sudah ketahuan di sini dia kadang ada kadang tidak ada. Harusnya ini ada terus, jelas pada saat diengkol ya. Kalau misalkan tidak ada atau kadang-kadang ada kadang tidak ada, begitupun seperti tadi dari keluaran dari coil, dia kadang ada kadang tidak ada. Kebanyakan tidak adanya daripada adanya. Sekalinya ada dia kecil ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita buka dulu untuk spoolnya. Nah, ini engkolnya sudah pada dilepas nih. Ini perhatikan ya, sudah pada dilepas. Oke, kita langsung aja kita buka. Nah, kita nemu titik terang, bisa diperhatikan baik-baik nih ya, gulungan yang di sini khusus untuk kabel warna hitam garis merah nih, yang di sini nih ya. Kita fokus yang di sini. Ini dia mengalami kegosongan tengahnya. Perhatikan ya, jadi warnanya ada hitam-hitamnya dari gulungannya. Harusnya kan dia coklatnya coklat semuanya. Jadi jangan kayak ada yang hitam-hitam seperti ini. Nah, ini mengalami kegosongan ya. Jadi spoolnya dia bermasalah. Nah, untuk pulsar, nah perhatikan pulsarnya. Ini kelihatan seperti baru ya. Memang katanya ini baru diganti, tapi tetap si pengapiannya dia tidak ada ya. Jadi permasalahannya dia spool ya. Oke, kita konsultasi dulu sama yang punya apakah mau diganti ya. Ya bagus sama diganti kalau misalkan pengen bagus lagi untuk motornya. Oke, kita konsultasi dulu sama yang punya. Oke, untuk spool kita sudah konsultasi sama yang punya bahwa disuruh diganti. Akan tetapi
cari yang biasa aja atau yang copotan, soalnya dananya minim ya. Ya dimaklumi juga kalau misalkan si abangnya dananya minim, soalnya beliau jualan ya. Dan alhamdulillah kita sudah nemu copotan ya untuk sepulnya. Ini yang ori asli copotan, tapi ini masih bisa dipakai insya Allah ya. Mending yang ori sekali walaupun copotan daripada yang biasa. Soalnya kalau misalkan yang biasa ini suka pada nggak kuat nih untuk dari sininya nih, kabel warna hitam garis merahnya ya. Walau misalkan bisa hidup ataupun kuat, itu cuma tahan berapa lama, jadi jangka pendek ya. Oke, kita pasang dulu untuk sepul yang barunya ya, dan kita lepas untuk sepul yang lama ya, walaupun copotan. Oke, kita lepas dulu, kita ganti dulu. Oke, untuk sepulnya sudah kita pasang ya, ini copotan, ini yang sepul yang lama. Nah, bisa dilihat sendiri sama teman-teman ya kondisi daripada gulungannya tuh ya, dia mengalami kegosongan. Dan ini untuk pelindung ininya aja, ini sudah nggak ada, atau memang nggak adaan ya. Soalnya ini kalau nggak salah ini yang biasa deh, kelihatan dari fisiknya. Nah, kalau yang ini yang ori asli walaupun copotan. Oke, sekarang kita pasang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bagus kembali motornya. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Pertama-tama dari pulsernya dulu kita tes. Minta tolong diengkol lagi kabel warna biru garis kuning. Sebentar. Oke, perhatikan lampunya. Nah, dia menyala. Nah, kalau yang ini kabel warna biru garis kuning ini menyalanya aja ini agak terang banget ya, perhatikan. Sebentar, mungkin ya kelihatan ya terangnya. Oke, berarti untuk pulsernya ini sudah bagus. Dan sekarang kita cek nih kabel warna hitam garis garis merah. Oke, diengkolip. Nah, kelihatan nggak tuh ini agak besar ya apinya nih, terus dia ada terus. Oke, lagi bentar saya perdekat ya. Oke. Nah. Oke, cukup. Jadi untuk kabel warna hitam garis merah ini untuk percikannya ini agak besar ya, beda dengan yang tadi kan kecil. Terus kadang ada, kadang tidak ada. Ya. Apakah dengan diganti sepul ini motornya dia bagus kembali atau tidak? Ya, tapi kalau misalkan tetap dia tidak mau hidup ya, ini misalkan teman-teman nih punya kasus yang sama, motornya mogok, itu cek dulu dari dasarnya dulu ya, seperti yang saya bilang tadi, kabel hitam garis merah dan kuning biru garis kuning. Kalau misalkan ini bagus dua-duanya tapi tetap si motor dia tidak mau hidup, teman-teman cek CDI-nya. Sebentar, saya perkenalkan dulu untuk warna kabel dan fungsinya. Sebentar nih ya, di sini dia ada warna biru garis kuning, ini yang dari pulsar tadi, ini yang ini ya. Terus di sini dia warna hijau. Nah, hijau ini dia sebagai massa, jadi pastikan massanya dia harus menempel ke sini ya, terserah mau ke rangka mau ke mesin itu sama aja ya, ke massa. Terus di sini dia ada kabel hitam garis merah, ini dari pengapian utama tadi nih, dari sepul ya. Nih, pastikan ini juga harus ada.
Terus di sini dia ada warna sebentar, warna hitam garis putih. Nah, hitam garis putih ini adalah sebagai kunci kontak ya. Jadi hitam garis putih ini adalah sebagai kunci kontak. Jadi kalau misalkan mau mematikan atau mau membuat kunci kontak, yang satu tempel ke kunci kontak kalau misalkan dia 2 kabel. Terus yang satu lagi tempel ke masa ya, nanti baru di on off-in ya, kira-kira seperti itu. Terus yang satu lagi kabel hitam garis kuning, ini dia sebagai yang itu keluaran dari CDI yang menuju ke coil ya. Oke, nah sekarang kita tes dari coilnya. Berhubung coilnya ini di dalam, jadi kita tes aja langsung dari coilnya, apakah si coilnya dia mengeluarkan pengapian atau tidak. Andaikan kalau misalkan tidak mengeluarkan pengapian, berarti CDI-nya bermasalah ya, kira-kira seperti itu. Soalnya dari pulser ada, dari kabel hitam garis merah sebagai pengapian utama ada, terus dari kunci kontaknya ini sudah on ya, atau tidak menempel ke masa kalau misalkan tidak ada kunci kontaknya. Nah berarti kan syaratnya sudah ada, tapi si pengapian dia tidak mau keluar, berarti CDI-nya bermasalah ya. Kira-kira sampai di sini jelas ya untuk jalur pengapian motor ini atau motor Supra, Grand sama aja. Nah sekarang kita langsung aja posisinya ke sebelah sana, kita cek langsung dari coilnya ya. Oke, perhatikan ya untuk coilnya. Ini kunci kontak posisi sudah off. Kalau misalkan ini ada ada pengapiannya, berarti untuk CDI-nya masih bagus. Tetapi kalau misalkan CDI-nya bagus tapi tetap tidak melakukan pengapian, nah berarti coilnya bermasalah. Teman-teman cek aja kabel yang hitam garis kuning, gretin ke sini ya, ini di dalam sini nih. Soalnya kan ini kan harus ngebuka ininya dulu ya. Teman-teman gretin kabel warna hitam garis kuning, gretin ke ini, apakah dia ada pengapiannya apa tidak ya. Ya seperti itu. Kita lihat dari sini. Kalau misalkan di sini ada, berarti CDI-nya bagus dan coilnya juga ini masih bagus ya, kira-kira seperti itu. Oke, Ip di engkol. Tuh, perhatikan pengapiannya. Nah. Perhatikan. Dia ada ya. Besar lagi sekarang pengapiannya. Nah, oke cukup. Kalau pengapian seperti ini pengapian yang normal ya. Nah, pengapian sekarang sudah bagus. Sekarang kita langsung aja kita pasang dan kita nyalain motornya. Kalau misalkan bagus, berarti memang kata si abang tadi untuk pengapian untuk kompresian dan bahan bakar ini ada. Tapi kalau misalkan pengapian sudah ada tapi tetap si motornya dia tidak mau hidup, cek kedua syarat lagi. Kedua syarat yang tadi, kompresian dan bahan bakar. Andaikan kalau misalkan pengapian sudah ada tapi motor tetap dia tidak mau hidup. Oke, sekarang kita langsung aja kita nyalain di engkol. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, motor dia langsung hidup di engkol sekali, perhatikan. Oke, mati, di engkol lagi. Dia langsung hidup di engkol sekali. Masuk gigi. Oke, motornya hidup ya. Sampai di sini paham untuk videonya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi berarti pokok permasalahannya untuk motor ini spoolnya yang bermasalah ya. Oke, coba matiin dulu lalu dikontakin kembali. Perhatikan sekali lagi, kita engkol sekali lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kehilapan dari saya, mohon dikoreksi dan diluruskan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih banyak garapan ya, alhamdulillah.